cintai dan hormati, dan para habaib lainnya, hadirin yang semuanya dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya merasa bersyukur yang bisa datang lagi ke tempat ini. Sebagaimana niat saya tahun kemarin, semoga Allah berikan kesempatan kepada saya, kalau panjang umur tahun depan datang lagi. Sekarang pun kita niat lagi, insyaallah kalau panjang umur, diberikan kesehatan, insyaallah kita hadir lagi. Habib Nuh Al-Habsyi. Habib Nuh Al-Habsyi saya tidak kenal, hanya tahu nama. Dan begitu hebatnya orang Jakarta, rasanya tidak afdol masuk Singapura kalau nggak hadir di tempat Habib Nuh. Hampir tidak ada, termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi belum pernah hadir ke Singapura, tidak hadir di Habib Nuh. Saya tidak tahu alasannya, tapi begitu saya periksa silsilah beliau ini, rupanya Habib Ali ini ketemu di atas dengan datunya Habib Nuh. Jadi ada Habib Hadi bin Ahmad Al-Habsyi. Jadi Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman bin Hadi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Masya Allah, 13 dari Al-Habsyi, Habib Abu Bakar. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, banyak hal yang kita dapatkan keberkahan-keberkahan dari niat-niat kita yang baik. Niat kita yang baik ini insya Allah menuntun kepada tarigahnya daripada Rasulullah SAW. Selalu kita mohon dalam upaya-upaya kehidupan ini, kita mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah luruskan perjalanan hidup saya, supaya apa yang saya laksanakan dicintai oleh Allah dan juga disenangi oleh Rasulullah SAW. Nanti setelah salat maghrib kita akan ziarah kepada Habib Nuh. Kita hadiahkan kepada Habib Nuh, ya, zikir. Banyak orang kurang meyakini. Sedikit saya akan membawa sedikit saja. Ada sabab musababnya ada. Di mana Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi selalu menutup dia punya majlisnya dengan la ilaha illallah. Rupanya ada sambung menyambung ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Di mana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW bahwa Rasulullah setelah selesai taklim, beliau menanyakan, apakah semua yang ada ini semuanya sudah Islam, apa masih yang bukan Islam masih ada? Kemudian dijawab oleh hadirin, semua ini muslimin semuanya. Tolong tutup pintu. Setelah tutup pintu, Rasulullah mengucap, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 3 kali. Setelah Rasulullah menyampaikannya 3 kali dan dijawab oleh umat 3 kali, kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang engkau telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah sebagai dasar kita waktu tahlil, waktu berzikir, menghadiahkan kepada mak bapak kita. Di zaman Rasulullah disebutkan bahwa sudah diampunkan dosanya Allah Subhanahu dengan menyebut la ilaha illallah. Bagaimana pula permohonan kita kepada orang tua kita, kepada mak bapak kita, kira-kira ditolak dengan Allah? Apakah diampunkan dosa mereka? Sudah yakin, pasti diampunkan. Dan bagaimana pula dengan wali-wali Allah semacam Habib Nuh ini? Kembali jadi doa untuk kita semuanya, insya Allah. Jadi itulah saya kira yang penting. Yakin adalah sesuatu yang memang mahal. Di zaman dahulu, Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda. Di Jakarta ada Habib Ali yang memang tidak sampai 100 tahun, ya. Tapi beliau sudah mulai dakwah dari tahun 1890. Dan sebelum itu datuk-datuk beliau juga sudah berdakwah di Indonesia. Boleh dikatakan kalau ahli Jakarta ini hampir boleh dikatakan tidak ada yang tidak Islam. Masya Allah. Dan kalau orang Jakarta ditanya agama apa, dia marah pasti.
Dia bilang bahwa orang Jakarta, orang Betawi itu Islam, titik. Ya, jadi marah kalau ditanya agama. Sudah pasti agama Islam. Itu kenapa? Itu salah satunya karena bimbingan daripada aulia-aulia, bimbingan daripada mubalik di zaman itu, di mana mereka betul-betul menanamkan bahwa keyakinan adalah satu hal yang harus ditanamkan di jiwanya umat Islam. Untuk menanamkan daripada keyakinan ini, yang paling jalan pintasnya adalah melalui zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sudah pasti. Jadi alhamdulillah, lihat bagaimana ya orang-orang dulu itu. Nah, kita di zaman sekarang ini kurang memudayakan itu. Paling hanya tahlil, Ibnu ya. Cobalah kita zikir ya, supaya hati ini bersih, tersingkir yang tidak bagus, tersingkir dari hati kita. Sehingga yang tinggal ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya zikir yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah saya kira yang patut kita kembalikan masa-masa lalu itu sebagai satu bentengan untuk kita supaya ke depan kita benar-benar terjaga. Di Indonesia tidak seperti di Singapura ataupun di Malaysia. Di Jakarta alirannya banyak benar, dan malah ada yang ngaku-ngaku nabi dan sebagainya. Malah kemarin ini ada Ahmadiyah, la ilaha illallah, bukan main. Dia robah. Ahmadiyah itu ada Gadiani, ada Lahore. Ya, yang Gadiani ini yang ramai di Jakarta ini Gadiani semuanya. Dan pengikutnya sudah lebih dari 200.000. Dan lucunya itu imamnya bilang, kita ini bukan menganggap Ghulam Ahmad sebagai nabi. Padahal Ghulam Ahmad sendiri itu ciptaan Inggris, ngaku dirinya nabi. Iya kan? Jadi gimana? Ya, pantasnya saya katakan, Anda ini sebagai mengurus Ahmadiyah, tanya dulu sama Ghulam Ahmad, mau enggak dirubah jadi imam dari nabi itu, dirubah dulu. Orangnya sudah meninggal, bagaimana caranya? Ya untuk dapat ketemu, ya mati dulu, ya kan? Ya itu saya katakan begitu, ya. Jadi ini aneh kalau agama ini begini. Kita agama Islam dari mulai turunkan Rasulullah SAW ya, tidak berubah sedikit pun, dan kitab pedoman kita tidak bisa dirubah apapun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi inilah saya kira penting sekali untuk kita penjagaan total terhadap tauhid dan hati nurani kita, karena dia tidak pernah bohong, dan dia insya Allah menjadi pemandangan Allah. At-taqwa hahunak, at-taqwa hahunak, at-taqwa hahunak. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk Al-Faqir sendiri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah yang Habib Rahman kita. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kesehatan dan keafiatan kepada Habib supaya dapat datang terus bersama kita tahun demi tahun juga. Sekarang dengan segala hormatnya saya menjemput tampil seorang qari dari Madinatul Munawwarah, Syekh Ali Gadur, untuk menyampaikan bacaan qasidah. Dengan segala hormatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأولياء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. الأولياء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم إلى الله قد زمت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشانهم عن كتاب الله منقول. أعطاهم الله ما شاءوا وأكرمهم